Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Banyak hal yang menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang individu. Dalam hal ini, kita akan berbicara terkait tumbuh kembang anak. Namun pada dasarnya, tumbuh kembang anak juga nantinya akan kita bersama-sama memahami dan kaitannya dengan tumbuh kembang individu secara umum. Faktor yang pertama adalah faktor hereditas atau faktor pembawaan. Bisa kita katakan juga faktor keturunan, faktor genetik. Faktor hereditas bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan dan perkembangan individu atau anak. Salah satu contoh dari faktor hereditas atau pembawaan, misalnya dari kelengkapan fisik individu tersebut, ataupun kondisi kesehatan individu itu tersebut, ataupun ada faktor-faktor yang memang menjadi bagian dari bawaan lahir, bisa pada ranah fisik maupun ranah psikis. Ranah psikis itu berkaitan dengan kecerdasan misalnya. Kecerdasan setiap manusia tentunya berbeda-beda, dan itulah menjadi faktor yang mempengaruhi cepat dan lambatnya tumbuh dan berkembang setiap diri individu. Jika kecerdasan manusia itu normal ataupun bahkan di atas normal, bisa saja proses tumbuh dan berkembangnya potensi diri ataupun secara umum diri individu tersebut secara pesat cepat mencapai pada tujuan yang diharapkan. Namun berbeda misalnya jika faktor bawaan bahwa kecerdasan individu tersebut rendah misalnya. Nah tentunya faktor tersebut kan akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan diri individu itu sendiri. Dan hal yang lain-lainnya juga tentunya itu sangat berpengaruh berkaitan dengan motif atau dorongan berprestasi diri dalam diri individu itu sendiri. Jika ada dorongan yang baik, maka proses pertumbuhan dan perkembangannya pun akan cepat. Namun jika motifnya lemah, dorongan berprestasinya lemah dari dalam dirinya sendiri, maka walau bagaimanapun proses tumbuh dan berkembangnya juga akan ikut lambat. Karena pada dasarnya seperti yang sudah kita kaji bersama di minggu yang lalu, pertumbuhan, perkembangan, dan tentunya akan selalu beriringan dan sejalan. Jika tumbuh kemudian matang, maka akan berkembang. Jika pertumbuhannya cepat, kematangannya cepat, maka perkembangannya pun cenderung akan cepat. Jika pertumbuhannya lambat, kematangannya lambat, maka perkembangannya pun cenderung akan lambat juga. Berikutnya ada faktor environment atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang bersumber dari luar diri individu. Bisa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan alam sekitar. Bukan hanya manusia, pohon, binatang, dan lain sebagainya. Itu dapat memberikan stimulasi-stimulasi atas cepat dan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam hal ini anak tentunya. Anak akan banyak meniru kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alam di sekitarnya. Dan tentunya itu merupakan bagian dari stimulasi cepat dan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan.
Jika memang lingkungan mendukung untuk pertumbuhan anak, misalnya gizi yang diberikan oleh orang tua itu baik, maka kematangan tulang, pertumbuhan tubuhnya, fisiknya pun akan baik juga. Dan secara otomatis ketika proses kematangan dan pertumbuhan itu cepat dan baik, maka proses perkembangannya pun akan baik juga. Dan tentunya tergantung pada stimulasi dari luar lingkungan tersebut. Ini dua hal tadi, ada dalam diri, ada juga dari luar diri. Selain itu pun dari pertumbuhan fisik, misalnya di daerah pegunungan, anak-anak berjalan naik turun jalanan yang memang seperti itu konturnya, berbeda dengan anak-anak di kota. Maka akan terdapat perbedaan percepatan dari sisi pertumbuhannya juga, dari sisi fungsi fisiknya juga. Bisa jadi anak-anak yang di pegunungan, mereka berjalan kaki 10 km kuat, anak-anak itu belum tentu anak-anak di perkotaan. Namun biasanya ada sesuatu yang terbalik dari sisi kematangan dan perkembangan. Jika anak-anak yang ada di daerah, karena memang potensi lingkungan yang apa adanya, nilai-nilai stimulasi untuk perkembangan diri individu juga terbatas, maka kecenderungan pula akan ada keterbatasan dalam proses perkembangannya. Berbeda dengan di kota. Memang dari sisi pertumbuhan biasanya ada kecenderungan terlambat dan lain sebagainya. Namun ketika dalam posisi kematangan, kecenderungan akan banyak stimulasi yang didesain sedemikian rupa oleh orang-orang yang ada di perkotaan, sehingga kebanyakan anak-anak yang dari wilayah perkotaan misalnya memiliki potensi perkembangan kemampuan fisik yang jauh lebih detail dibandingkan dengan anak-anak yang dari daerah itu. Namun tidak seluruhnya pula memang seperti itu. Hanya saja ada banyak hal yang memang mempengaruhi faktor lingkungan tersebut terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Selain itu pun masih banyak hal yang memang dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang positif maupun pengaruh-pengaruh yang negatif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Bisa menghambat, bisa juga mendorong. Jika kurang suplaian gizi misalnya dari orang tua, maka proses pertumbuhan anak-anak pun akan cenderung terlambat juga dan kurang baik. Apalagi nantinya dalam proses perkembangannya tentunya akan sangat ditentukan dengan energi-energi yang positif tersebut. Dari dua tadi antara internal dan eksternal, tentunya ada satu hal lagi yang memang mempengaruhi perkembangan, yaitu kematangan. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ada istilah TAMS atau kematangan. Setiap kematangan individu tentunya berbeda-beda. Dan dari awal materi yang saya sampaikan, sering saya sampaikan juga bahwa setiap manusia dinyatakan sebagai individual differences. Terdapat keberbedaan potensi dan memiliki kemampuan untuk mencapai kompetensi yang berbeda juga. Dalam hal ini pun, pencapaian kematangan dari setiap pertumbuhan manusia pun cenderung berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, hal-hal tadi juga dapat mempengaruhi dari hereditas atau environment juga dapat mempengaruhi atas cepat dan lambatnya kematangan. Namun kematangan itu pun dapat memberikan pengaruh juga atas cepat dan lambatnya tumbuh dan berkembang.
setiap diri individu itu. Misalnya kematangan tulang kaki. Jika memang faktor hereditas, ada faktor pembawaan ataupun keturunan dari memang orang tuanya dulu fisiknya bagus, kecenderungan pemanfaatan tulangnya ideal, maka anaknya pun cenderung akan lebih cepat. Itu dari hereditas. Namun dari environment akan berkaitan dengan gizi juga. Misalnya kalau untuk kekuatan tulang cenderung ada di zat besi. Jika anak lebih banyak ataupun ideal lah, bukan lebih banyak tapi ideal diberikan zat besi yang baik, maka pertumbuhan tulangnya pun akan cepat juga. Dengan kecepatannya tersebut, maka proses perkembangannya pun akan cenderung cepat. Dan dari proses perkembangan tersebut pada akhirnya akan tumbuh kembali, matang kembali, berkembang kembali, dan terus siklus itu akan terus berputar. 3 faktor tersebut memang menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa kita pandang mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Semuanya harus balance, semuanya harus baik, semuanya harus ideal. Walau bagaimanapun, meskipun dengan keterbatasan kemampuan anak-anak, inilah yang akan memberikan pengaruh yang baik ataupun yang buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Berikutnya, kajian masih berkaitan tentunya ya dengan 3 hal yang tadi, dengan 3 faktor yang tadi, yaitu ada pandangan 3 aliran yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak maupun tumbuh kembang individu. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran nativisme ini sebetulnya tadi sudah kita kaji, namun istilahnya dengan aliran nativisme. Aliran yang menyampaikan bahwa setiap pertumbuhan perkembangan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Setiap diri manusia punya potensi masing-masing, ya tentunya mereka akan berkembang dengan dirinya sendiri. Mereka punya tangan sendiri, mereka memiliki waktu kematangan sendiri, dan mereka akan mengembangkan kemampuan dari tangannya itu sendiri dan lain sebagainya, mata, telinga, tubuh yang lainnya. Itu menurut aliran nativisme yang dicetuskan oleh Schopenhauer. Beliau adalah seorang penganut nativisme. Seperti itulah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh nativisme. Setiap manusia punya potensi sendiri dan mampu mengembangkan segala sesuatu dalam dirinya dengan diri sendiri. Tidak perlu ada pengaruh dari luar diri. Katanya seperti itu. Namun di satu sisi ada juga pandangan dari aliran empirisme. Pandangan empirisme ini dicetuskan oleh John Locke dengan teori tabula rasa, bahwa setiap individu itu bagaikan kertas putih, bersih, tergantung siapa yang akan menggoreskan tinta pada kertas tersebut. Jika yang menggoreskan tinta pada kertas tersebut itu baik, maka diri anak-anak pun akan baik. Namun jika sebaliknya, yang menggoreskan tinta itu buruk, maka diri individu atau diri anak itu akan buruk pula. Jadi pada dasarnya ini merupakan aliran yang berpandangan bahwa setiap diri manusia itu dipengaruhi oleh luar individu. Walau bagaimanapun, sekuat apapun potensi diri, katanya,
tetap saja lingkungan yang akan memberikan pengaruh atas perubahan tingkah laku manusia, termasuk tumbuh kembang individu. Hal ini memang amat sangat kuat dan sampai saat ini diakui gitu kan, adanya teori ini. Namun pada dasarnya dari dua teori tadi, dua aliran, nativisme, empirisme, dan kemudian ada satu aliran yang dinyatakan dengan istilah aliran konvergensi, yaitu teori yang dikemukakan oleh William Stern. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh dua arah, oleh potensi dirinya dan oleh lingkungannya juga. Dua sisi itulah yang memberikan penguatan motif, keinginan dalam diri, motivasi dari luar. Jika dua-duanya kuat, maka setiap kompetensi yang diharapkan pun akan dapat kita capai. Nah, tentunya kita bersama-sama akan berpandangan bahwa setiap diri individu itu dipengaruhi oleh potensi diri dan dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar. Karena dalam saat ini kita akan berbicara tentang pendidikan, usaha sadar dan terencana. Siapa yang berusaha? Siapa yang sadar? Jika tidak ada keinginan dalam diri anak-anak ataupun siswa untuk mau berprestasi, untuk mau menjadi manusia yang layak, maka usaha sadar tersebut akan percuma. Tapi jika dalam diri individu itu memiliki potensi, motif berprestasi yang kuat untuk menjadi manusia yang layak, maka motivasi dari luar dirinya pun, usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya pun akan sinkron dan tentunya akan mendukung percepatan pertumbuhan dan perkembangan. Semua aliran tersebut memang menjadi bagian pengkajian dalam pendidikan ataupun dalam konsep tumbuh kembang anak-anak. Namun pada dasarnya kita bersama-sama telah memahami dan memaknai dari apa-apa dari setiap pandangan-pandangan para ahli tersebut. Intinya perlu kita maknai bersama bahwa setiap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak membutuhkan stimulasi yang positif, baik motivasi dalam kehidupan maupun motif berprestasi dalam diri anak-anak. Dan tentunya kita sebagai manusia dewasa harus benar-benar bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan mereka. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Salam untuk orang-orang terdekat dan teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita bersama-sama teriakan, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.